Duveselnya awalnya dilewati sebesar 50%, tetapi di bawah pengaruh pengobatan meningkat menjadi 70%. Kekuatan lainnya, yang sebelumnya mencapai 20%, kini meningkat 2 kali lipat menjadi 40%. Dan urat di meridian keempat, yang telah dia coba pecahkan selama beberapa dekade, juga mengendur. Lukas sangat gembira, percaya dia memiliki kesempatan untuk memotong denyut nadi, jadi dia duduk di tanah, berjuang untuk hidupnya dan kekuatan internal yang melonjak dalam tubuhnya yang menyerang denyut nadi. 8 meridian orang biasa dari meridian aneh secara inheren tertutup, dan praktisi seni bela diri harus melakukan segala kemungkinan untuk membuka ke-8 meridian yang awalnya diblokir jika mereka ingin mengungguli orang biasa dalam kekuatan. Tapi, betapa sulitnya menembus 8 meridian. Dia bisa menjadi master di mata orang biasa dan memasuki gerbang seni bela diri jika dia melanggarnya. Tetapi sebagian besar praktisi seni bela diri akan berhenti di sini, dan kebanyakan dari mereka tidak akan bisa melewati 2 saluran rendu seumur hidup. Jika seseorang bisa memecahkan 2, maka akan menjadi salah satu dari sedikit praktisi seni bela diri di dunia saat ini, dan akan dianggap sebagai ahli seni bela diri. Jika seseorang bisa melewati ketiganya, maka pasti akan menjadi salah satu dari 10 seniman bela diri terbaik di dunia. Ketika datang untuk menembus 4 poin, tidak ada dari lusinan keluarga seni bela diri, besar dan kecil, yang dapat bersaing. Lukas percaya bahwa jika dia bisa menembus meridian keempat, dia akan menjadi puncak praktisi seni bela diri Indonesia. Dia terkejut menemukan bahwa sebagian besar dari kekuatan obat tubuhnya yang melonjak dengan putus asa mengalir ke organ dalam dan tubuhnya melalui berbagai pembuluh darah dan saraf, sama seperti dia sangat ingin mewujudkan ambisinya. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya telah mengering pada saat ini, dan efek obat dari pil dewa itu berada di luar pemahamannya. Awalnya, dia bermaksud agar keadaan ini menggunakan seluruh denyut nadinya, tetapi karena tubuh yang kering, sebagian besar darah tidak dapat mengalir ke denyut nadi dan dengan cepat diserap oleh tubuh. Dia merasa fungsi tubuhnya telah pulih dan diperkuat segera setelahnya. Ketika tubuhnya terasa beberapa tahun lebih muda, tetapi dampak obatnya ditarik ke bawah oleh tubuh, dan dia hampir terkuras, tidak ada energi ekstra untuk pergi. Mulailah tumbukan dengan denyut sabuk. Roma terus menatap ayahnya dan terkejut melihat ekspresinya telah meningkat secara signifikan dan bahwa kulitnya tidak tampak setua dan keriput seperti sebelumnya. Dia ingin tahu apakah tingkat kultivasi ayahnya telah meningkat secara signifikan, tetapi dia tidak berani ikut campur, jadi dia harus menyimpan keterkejutannya pada dirinya sendiri dan menunggunya bangun dan berbicara. Lukas segera membuka matanya setelah beberapa saat, dan air mata membasahi pipinya. "Ayah, kenapa kamu menangis? Bagaimana perasaanmu?" Roma Hermawan buru-buru bertanya. "Pil dewa ini benar-benar luar biasa, dan kekuatan obatnya sangat menakutkan," kata Lukas pelan, sedikit kesal. "Awalnya aku ingin mengambil kesempatan untuk menyerang vena dan membuka meridian keempat, tapi tak disangka, tubuhku memang terlalu tua, menyeret banyak kaki belakang, lebih dari setengah kekuatan obat dihisap oleh tubuh ini, terlalu banyak. Dari itu tersedot oleh tubuh ini. Ayah, bagaimana ini bisa menjadi sia-sia? Bagaimanapun, kamu telah berusia lebih dari 80 tahun, dan fungsi internal dan eksternal tubuhmu sudah sangat rusak. Pil ajaib ini mendistribusikan khasiat obat ke tubuhmu, dan pasti akan menunda penuaanmu. Itu bahkan bisa memperpanjang umurmu. Ini hal yang bagus. Menurut pendapatku, kamu akan bisa hidup lebih dari 100 tahun, kata Roma buru-buru. Jika aku bisa menerobos 4 meridian, bahkan jika saya hanya memiliki 3 hingga 5 tahun lagi untuk hidup, aku akan bersedia untuk hidup, kata Lukas dengan menyesal. Ayah, atau minum pil ajaib ini juga? Mungkin kamu akan bisa menembus meridian keempat dalam satu gerakan.
Roma berseru saat dia memberikan pil lagi kepada Lukas. Jangan, jangan, jangan. Aku orang tua yang buruk, tidak layak menyia-nyiakan obat ajaib lagi. Lukas menarik tangannya dan berseru dengan perasaan bersalah. Ayah, sekarang Anda adalah satu-satunya di seluruh keluarga Hermawan yang telah menembus 3 meridian. Keluarga Hermawan kami dapat menjadi salah satu dari 4 keluarga utama seni bela diri, dan kebanyakan dari mereka mengandalkanmu sendiri. Dukunglah, jika kamu 100 tahun kemudian, keluarga Hermawan pasti akan keluar dari 4 keluarga besar, jadi obat-obatan ini adalah yang paling tepat untukmu. Roma Hermawan berkata dengan tegas. Jadi, panggil kakak tertuamu dan berikan dia mencoba obat ajaib yang tersisa, kata Lukas setelah berpikir sejenak. Roma Hermawan dengan tegas menyatakan, Ayah, kakak laki-laki selalu cenderung berdamai dengan keluarga Sucipto, dan aku dapat berkata dalam hati, kakak tertua tidak menaruh perhatian pada kultivasi sama sekali di tahun-tahun ini, tetapi pada uang untuk menikmati hidup terlalu banyak. Semakin dingin cara seni bela diri di keluarga Hermawan, semakin baik, tetapi dia membeli sebuah villa di sana secepat mungkin. Setiap musim dingin dia selalu bertemu kekasihnya. Kata-kata Roma menyinggung penderitaan Lukas. Dia adalah satu-satunya yang memahami keutamaan putra sulung. Dia mengetahui bahwa putra tertuanya telah kehilangan pengejaran seni bela diri terbesarnya sejak 20 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, dia mengembangkan obsesi yang tidak sehat terhadap barang-barang material. Setelah 20 hingga 30 tahun pengalaman seni bela diri, dia mengatakan inilah saatnya untuk bersantai dan menikmati hidup. Bintang seni bela diri dan aksi menghadapi kesulitan ketika mereka masih muda dan mulai mencapai puncak karir mereka di tahun-tahun pertengahan mereka. Dia membiarkan semuanya pergi. Banyak selebritas seni bela diri telah menjadi miliarder pada usia 30 tahun, dan status pribadi mereka merosot dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Di permukaan, mereka tampaknya semakin jarang berlatih. Pelatihan menjadi semakin sedikit, tetapi kualitas hidup meningkat. Bekerja keras untuk membuat film pada usia 17 atau 18 tahun dapat memberimu beberapa ratus ribu dolar. Tetapi pada usia 30, kamu dapat memperoleh puluhan juta dolar atau lebih dengan menunjukkan wajahmu secara santai. Thomas juga sangat terstimulasi dengan ini. Dia beralasan bahwa jika bintang seni bela diri yang baru saja berlatih kungfu kucing berkaki 3 asing bisa menjadi master, mengapa dia tidak bisa? Dia telah mempelajari seni bela diri selama 20 atau 30 tahun, jadi mengapa dia tidak bisa? Kekuatan tubuh Thomas hampir berhenti sejak saat itu. Seni bela diri, di sisi lain, pada awalnya sangat sulit, dan sama sekali tidak setara dengan senjata palsu itu. Lukas Hermawan sangat menyadari bahwa gelar kultivasi putra tertuanya memberinya keuntungan yang signifikan di atas rata-rata warga negara, tetapi dia putus asa untuk mencari nafkah sambil belajar seni bela diri, yang hampir tidak ada artinya. Belum lagi memungkinkan dia untuk memimpin seluruh klan Hermawan. Lukas, di sisi lain, kecewa dengan sikap negatif Thomas, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Adik laki-lakinya yang lain sangat buruk. Terlepas dari upaya mereka tidak memiliki kekuatan keseluruhan dari Thomas Hermawan yang pasif dan disabotase. Roma Hermawan baru-baru ini mengklaim bahwa keluarga Hermawan adalah salah satu dari 4 keluarga besar seni bela diri, dan Lukas adalah alasan utamanya. Ini benar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.